kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Apa yang terjadi? Tanya Dedi Adnan saat baru tiba di rumah sakit. Ia baru saja hendak melakukan meeting, namun dengan tiba-tiba mendapatkan telepon dari Raka yang mengatakan bahwa Riana kembali dibawa ke rumah sakit. Maka dari itu, ia segera meninggalkan meeting begitu saja tanpa sepatah kata apapun. Riana sudah mengingat semuanya, jawab Raka menundukkan kepalanya, seketika membuat Dedi Adnan terdiam. Apakah Riana jadi ke rumah Grace? Tanya Dedi Adnan dan langsung dibalas anggukan kepala oleh Raka. Dedi Adnan pun langsung menghela nafasnya dengan cukup berat. Ia kembali teringat akan kejadian semalam, di mana Riana bertanya akan foto-foto bayi yang ada di dalam ruang keluarga. Foto ketiga bayi Riana yang memang dipajang di dalam ruang keluarga bersama dengan foto-foto bayi Raka, Riana, dan ketiga adiknya. Di album itu memang semuanya foto bayi anak-anak Adnan dan ditambah ketiga cucunya. Ya, sebelum jenazah bayi Raka dan Riana dimakamkan, memang mereka sempat memfotonya untuk mengabadikan sebagai kenangan. Adnan pun juga tidak menyangka jika ternyata Riana bisa menemukan album tersebut. Flashback on. Dedi, siapa mereka? Tanya Riana yang seketika membuat obrolan Adnan dan Nasya terhenti. Tak hanya Adnan yang terkejut, Nasya pun juga ikut terkejut saat melihat putrinya sudah membuka album foto yang diletakkan di dalam lemari kaca di ruang keluarga tersebut. Ini Riana yang paling cantik, gumam Riana tersenyum. Ini Raka, Ryan, Raihan, Rafa. Terus yang ini siapa? Kok ada yang cewek selain Riana? Tanyanya dengan raut wajah bingungnya. Sayang, ini sudah sangat larut. Apakah kamu tidak mengantuk? Bukankah besok katanya kamu mau ikut ke kantor? Tanya Adnan mencoba mengalihkan pembicaraan. Riana langsung terdiam. Ia menatap kedua orang tuanya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mengapa orang tuanya harus mengalihkan pembicaraan? Dad, Riana ingin tahu mereka siapa. Kenapa? Ucapan Riana terhenti saat tiba-tiba kepalanya kembali berdenyut nyeri. Sayang, kamu kenapa? Tanya Mam Nasya. Wanita itu langsung beranjak dari tempat duduknya dan menghampiri sang putri. Akan tetapi, Riana nggak apa-apa, Mam. Jawab Riana tersenyum. Riana akan ke kamar dulu. Iya, Dedi. Sepertinya Riana tidak jadi ikut ke kantor. Riana lupa kalau ada janji sama Grace dan Audi. Imbuh Riana, lalu ia segera pamit untuk masuk ke dalam kamar. Flashback off. Mungkinkah Riana ke rumah Grace untuk menggali ingatan dia lagi? Gumam Raka mengeluarkan suaranya ketika mendengar cerita dari sang ayah mertua. Mungkin saja seperti itu, fisik dia memang sudah sembuh dan kuat, tapi Dedi khawatir mentalnya belum cukup kuat untuk menerima kenyataannya. Ucap Dedi Adnan menghela nafasnya dengan sedih. Ini memang salah Raka, laki-laki itu menundukkan kepalanya. Semua yang terjadi karena Raka. Seandainya saja Raka menuruti perkataan Riana waktu itu, tentu semua tidak akan separah ini. Dan mungkin anak-anak masih ada dan mereka sudah besar sekarang. Imbuh Raka kembali terisak. Sudahlah, jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Semua sudah jalannya seperti ini. Tuhan memberikan ujian ini untuk mendewasakan kalian, agar ke depannya kalian bisa lebih baik lagi. Ada hikmah dari setiap kejadian. Dan lihat sekarang, kamu sudah bisa mengontrol diri kamu dan kamu juga sudah bisa semakin dewasa, bisa lebih mengalah dan berpikir matang sebelum bertindak. Ucap Mam Nasya mengusap bahu Raka pelan.
Raka, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua sudah digariskan akan memiliki jalan seperti apa. Satu hal yang Mam harapkan, semoga kamu bisa mempertahankan pernikahan kamu, apapun yang terjadi. Mam yakin bahwa sebenarnya Riana juga masih memiliki perasaan itu kepada kamu. Hanya saja sekarang perasaan itu tertutup oleh rasa kecewa. Jangan pernah menyerah, Mami mohon. Pertahankan apa yang harus menjadi milik kamu. Imbuh Mam Nasya panjang lebar. Ceklek. Mendengar suara pintu yang dibuka membuat perhatian beberapa orang yang ada di ruang tunggu itu bangkit dan menghampiri dokter. "Bagaimana keadaan Riana, Om?" tanya Raka langsung membuka suara dengan cepat. Untuk sesaat Kiano terdiam. Ia menatap Raka dan juga Adnan dengan tatapan sedikit bingung. "Raka, sepertinya Riana harus ditangani Dokter Adam." Seketika itu juga Raka langsung menatap Om Kiano tajam. "Apakah tidak bisa selain Dokter Adam?" ucap Raka menggelengkan kepalanya. "Sepertinya hanya dia yang bisa membantu Riana." Om Kiano menghela nafasnya dengan berat. "Karena saat ini yang dialami Riana bukan luka fisik, melainkan hati, dan itu bukan keahlian Om." "Siapa Dokter Adam?" tanya Dedi Adnan mengerutkan dahinya. Ia bingung mengapa menantunya seolah tidak menyukai dokter tersebut, padahal ini demi kesembuhan istrinya sendiri. "Dokter spesialis kesehatan jiwa, dia dokter terbaik di kota ini," jawab Om Kiano, kini menatap pada Adnan yang nampak sedikit berpikir. Apakah putri saya begitu parah sampai harus ditangani dokter kejiwaan?" tanya Mam Nasya pelan dengan suara yang bergetar menahan tangis. Wanita itu langsung menutup mulutnya agar tak mengeluarkan suara isakan. Ia tidak menyangka bila apa yang menimpa pada putrinya 4 tahun yang lalu bisa berdampak sampai sejauh ini. Sementara itu, Adnan yang mendengar pertanyaan dari istrinya seketika langsung tersadar akan arti nama dokter tersebut. Pantas saja Raka tidak menyukainya, karena secara tidak langsung memang Riana dianggap seperti orang gila kalau sampai harus ditangani oleh spesialis ahli kejiwaan seperti itu. Dirinya bingung. Di satu sisi ia ingin putrinya sembuh, namun di sisi lain ia juga sependapat dengan Raka. Mungkin karena memang sesama laki-laki jadi memiliki pemikiran yang sama. "Begini," Om Kiano menarik nafasnya panjang terlebih dulu sebelum menjelaskan. Dokter spesialis kesehatan jiwa bukan hanya untuk orang yang terkena gangguan jiwa saja. Orang yang memiliki trauma berat seperti Riana juga bisa. Dan jika Riana ditangani oleh Dokter Adam, bukan berarti Riana itu gila. Tidak. Kiano menggelengkan kepalanya. Riana mengalami trauma yang cukup berat, bahkan bisa dikatakan sangat berat, dan dokter seperti saya atau dokter Farah tidak akan bisa membantu dalam hal ini. Yang Riana butuhkan sekarang adalah seorang psikiater, dan itu Dokter Adam. Jelasnya panjang lebar. "Raka," Mam Nasya menatap pada Raka, lalu menganggukkan kepalanya. "Mas," kini tatapannya mengarah pada suaminya. "Demi kebaikan Riana," imbuh Mam Nasya, hingga akhirnya Raka dan Dedi Adnan mengiyakan dengan menganggukkan kepala masing-masing. "Akan saya bantu untuk jadwal konsultasi dengan Dokter Adam, karena saat ini beliau masih tugas di luar dan mungkin besok pagi baru akan menemui Riana," jelas Kiano sebelum akhirnya ia berpamitan untuk pergi. "Tunggu Om," panggil Raka, membuat langkah Kiano yang hendak pergi terhenti. "Sekarang bagaimana keadaannya Riana? Apakah Raka bisa menemuinya?" "Raka bisa masuk sekarang?" tanya Raka lagi-lagi membuat Kiano terdiam.
Ia tahu dengan apa yang dilakukan oleh keponakannya dan trauma yang dialami oleh Riana sebagian besar karena Raka sendiri. Terlebih sebelum masuk rumah sakit saat ini juga habis terjadi perdebatan antara keduanya. Raka, sekarang kondisi Riana baik-baik saja. Mungkin sebentar lagi dia akan sadar. Tapi akan lebih baik lagi jika untuk sementara kamu jangan menemuinya dulu. Karena Raka suaminya, Om. Kenapa nggak boleh? Potong Raka dengan cepat tanda tak setuju. Persis seperti dugaan Kiano bahwa Raka pasti akan menolak larangannya. Jadi ia merasa percuma memberitahu keponakannya yang satu itu. Kamu itu sama aja kayak papa kamu, setiap dibilangin selalu ngeyel. Untuk apa bertanya kalau pada akhirnya bersikap seenaknya? Terserahlah, gumam Kiano dalam hatinya, berdecak saat melihat Raka yang sudah menerobos masuk ke dalam ruangan Riana begitu saja.